Allah itu memiliki tak terhingga sifat kesempurnaan. Walaupun yang dijelaskan oleh Allah kepada kita itu ada 99 yang kemudian menjadi Asmaul Husna. Hanya 99 sifat itulah yang dimiliki oleh Allah? Tidak. Dia tak terhingga, Pak. Wallahu alam berapa itu. Lalu dari mana kita bisa tahu kalau memang yang dijelaskan dalam Al-Quran itu hanya 99? Dari doa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berdoa, saya berdoa ya Allah dengan menyebut asmamu yang engkau sebutkan dalam Al-Quran, begitu pula sifat-sifatmu yang tidak engkau sebutkan. Nah, bagi kita yang tidak kita disebutkan, ya sudah, kita berpegang saja dengan yang Allah sebutkan yang 99. Dalam sifat-sifatnya itu Allah memiliki sifat maha, Pak. Maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha penyiksa, maha segala-galanya. Yang dalam sifat-sifatnya ini tidak ada satupun makhluk yang serupa. Jadi ada mungkin manusia yang pengasih tapi tidak maha pengasih. Ada manusia yang penyayang terhadap sesamanya tapi tidak maha penyayang. Tidak ada satu makhluk pun serupa dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Nah, mungkin ini yang kadang-kadang luput dari kebanyakan kita orang-orang yang beriman, yang merasa mereka sudah mukmin kalau sudah mengesahkan Allah dari segi zat, dengan dia tidak meyakini ada ilah lain, zat lain sekutu Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya seseorang mengesahkan Allah dari segi zat kalau dia tidak mengesahkan Allah dari segi sifat? Di mana dia meyakini bahwa betul tidak ada zat lain selain Allah, Tuhan lain selain Allah, ilah lain selain Allah, tetapi ada seseorang yang maha tahu sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maha kuasa sama dengan Allah. Maka orang itu sudah gugur la ilaha illallahnya. Makanya kalau kita ikuti tadi di surat Al-Fatihah, kalau iyyaka na'budu itu mengesahkan Allah dalam segi zat sebagai ilah tempat kita mengabdi, maka wa iyyaka nasta'in, nah itu mengesahkan Allah dari segi sifatnya, salah satu sifatnya. Hanya Allah lah yang maha kuasa menolong kita. Tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang bisa menolong kita kecuali Allah. Harus begitu orang yang bertauhid itu, yang berhak masuk surga itu. Maka di dalam hadis Rasulullah mengatakan, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Jika kamu mengharapkan pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dari Ibnu Abbas. Sekarang mari kita buka Quran Asy-Syu'ara ayat 78. Ini saya perlu Bapak dan Ibu membacanya, ya, memperhatikan, ya. Di ayat 78 Allah menyatakan allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku dan dialah yang telah memberi petunjuk kepadaku. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Di ayat 79-nya, dialah yang telah memberi makan dan memberi minum padaku. Lalu ayat 80, wa iza maridtu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, maka hanya dialah yang maha kuasa menyembuhkan aku. Di ayat 81, wallazi yumituni summa yuhyin. Dan dialah yang mematikan aku kemudian menghidupkan aku. Di ayat 82, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah yang sangat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Sengaja saya minta Bapak Ibu untuk langsung membaca karena ada pertanyaan dari saya. Dari 5 ayat ini 78 sampai 82, ya. Ada yang terasa berbeda antara ayat 1 dan ayat yang lainnya? Coba perhatikan di sini. Di ayat 78 Allah mempergunakan dhamir huwa, dia. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan dan dialah yang memberikan petunjuk. Di ayat 79
Kembali lagi ada huwa di sana. Wallazi huwa yut'imuni. Dialah yang memberi makan, wa yaskin, dan memberi minum. Begitu juga di ayat 80. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Dialah yang menyembuhkan dikala aku sakit. Tapi coba lihat di ayat 81. Wallazi yumituni summa yuhyin. Tidak ada huwa. Huwa itu dia, ya, kata ganti. Enggak ada dia kan? Enggak ada huwa di situ. 82. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Tidak ada lagi juga huwa di situ. Jadi di 3 ayat pertama ada huwa, di 2 ayat terakhir tidak ada huwa. Kenapa? Jadi di sini Allah ingin menekankan di dalam ayat 78 sampai dengan ayat 82 itu bahwa Allah lah yang maha kuasa. Tetapi kemahakuasaan Allah itu terkadang mempergunakan makhluk. Jadi kekuasaan Allah itu kita dapatkan juga lewat makhluknya. Ketika lewat makhluknya kekuasaan Allah itu kita dapatkan, maka dipergunakan kata huwa. Seperti di ayat 78, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan aku. Yang maha kuasa menciptakan kita siapa? Allah. Tapi ada enggak peran makhluk? Ada. Kalau ayah ibu kita waktu itu tidak berusaha, boleh jadi kita enggak lahirkan. Jadi ada usaha makhluk. Fahuwa yahdin, dialah yang memberikan petunjuk kepada kita. Ada enggak peran makhluk di situ? Ada. Rasulullah menerima wahyu dari Allah, disampaikan kepada umat waktu itu, para sahabat mencatat, sampaikan pada kita. Wah, banyak itu peran makhluk sampai akhirnya Al-Quran sampai di tangan kita. Maka di situ dipergunakan kata huwa, penekanannya dia itu. Di ayat 79, wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Dialah yang maha kuasa memberi makan dan memberi minum. Yang maha kuasa memberi makan dan minum pada kita, memberi rezeki kepada kita untuk makan minum siapa? Allah. Ada peran makhluk? Ada. Kan kita enggak langsung dapat hidangan dari langit dari Allah. Hujan turun itu, tapi kan ada proses dilakukan oleh kita lagi oleh makhluk katanya, sampai kita minum itu. Nah kemudian wa iza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, dialah yang maha kuasa menyembuhkan. Ada peran makhluk? Ada, makanya pakai huwa, Pak. Perannya apa? Ada dokter yang memeriksa kita, ada dokter yang operasi kita, ada dokter meneliti sampai membuat obat dan sebagainya. Ada peran di situ. Jadi Allah yang maha kuasa menyembuhkan, bukan dokter, bukan obat, tetapi Allah menghargai usaha kita manusia. Sampai di situ masih ada huwa. Wallazi yumituni summa yuhyin. Nah, di sini tidak ada huwa. Dialah yang maha kuasa mematikan dan menghidupkan. Adakah peran makhluk? Tidak ada. Yang maha kuasa mematikan itu hanya Allah. Loh, bagaimana dengan manusia yang membunuh? Membunuh itu tidak bisa mematikan. Jadi kalau ada seorang misalnya membunuh orang lain, lalu Allah belum berkehendak untuk mematikan orang itu, tidak akan mati. Atau misalnya ada orang ingin bunuh diri, Allah belum menentukan ajalnya, belum mau mematikan orang itu, mau bunuh diri bagaimanapun tidak akan mati. Jadi yang maha kuasa menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Lah yang maha kuasa mengampuni siapa? Allah. Lalu kalau itu dosa fahisah, syaratnya itu kita sebelum meminta ampun pada Allah harus menyelesaikan dengan pihak orang yang kita zalimi. Kita minta maaf sampai dimaafkan, kalau ada hak dia kita kembalikan, baru tobat kita akan diampuni oleh Allah. Berarti kita punya peran di situ? Tidak. Itu salah satu syarat yang Allah tetapkan untuk Allah mengampuni. Kalau kita berbuat zalim pada seseorang, lalu kita minta maaf, belum tentu Allah akan mengampuni. Kalau kita ingin Allah diampuni, ada beberapa syarat. Salah satu syaratnya kita harus menyelesaikan dulu dengan pihak yang orang yang dizalimi. Tetap saja Allah, hak prerogatif Allah untuk menerima, mau mengampuni atau tidak. Jadi semua terjadi dengan kemahakuasaan Allah, bukan
Kita manusia paling ada juga sebagai perantara. Kita sakit, kita pergi ke dokter. Dokter berusaha, berikhtiar untuk menyembuhkan. Yang maha kuasa menyembuhkan Allah. Makanya saya sering mengatakan, silakan 1000 dokter mengatakan mustahil penyakit Anda bisa sembuh. Loh, emangnya dokter yang menyembuhkan? Saya tetap optimis. Mau 1000 dokter mengatakan mustahil, saya yakin Allah maha kuasa untuk menyembuhkan. Ini kita jaga betul ya keimanan kita ini, agar tauhid kita benar, sehingga kita punya hak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita meminta tolong pada orang lain? Boleh. Boleh, Pak. Tapi tempat kita menggantung tetap Allah. Yang kita mintai tolong itu kalau dia masih bisa nolong. Jangan sampai kita minta tolong pada yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Udah dikubur, boro-boro nolong orang. Dia sendiri sudah kota amaluhu, sudah putus amal perbuatannya. Ini saya perlu ini ya. Bolehkah kita minta orang lain mendoakan kita? Boleh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, mintalah doa dari siapa saja. Fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Sebab kamu tidak tahu dari mulut siapa nanti doa itu dikabul. Selama dia muslim. Maka Rasulullah mengatakan, mintalah dari siapa saja. Sebab kita tidak tahu, jangan-jangan yang kita anggap tidak soleh malah soleh di hadapan Allah. Jangan-jangan yang kita anggap soleh boro-boro soleh, kata Allah. Iblis saja tidak seperti itu, kata Allah. Iblis cuma menentang satu aturan Allah, dia malah menentang sekian aturan Allah, malah disebut soleh, malah disebut kiai. Nah, maka pantas kalau Rasulullah mengatakan mintalah. Jadi nggak ada salahnya kalau orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu datang menemui orang-orang yang dianggap soleh. Ini yang datang nih orang-orang nggak soleh. Mereka ingin berdoa kepada Allah, yakin doanya tidak dikabul karena mereka bukan orang soleh. Maka mereka mendatangi orang-orang yang dianggap soleh. Dulu yang paling terkenal yang dianggap soleh di zaman Nabi Nuh itu ada 5 orang, Pak. Bisa dibaca di Quran surat Nuh ayat 23. Namanya yang satu Wad, yang ada Suwa, ada Yagus, ini aneh-aneh namanya, Ya'uq, dan Nasr. 5 yang dianggap soleh itu. Disinilah awal terjadinya kemusyrikan itu. Jadi kalau ditanyakan pada mereka, siapa Tuhanmu? Allah. Nah, dari segi mengesahkan dari segi zat masih benar dia. Lalu kenapa kamu minta-minta ke kuburan orang yang dianggap soleh? Kan dia sudah meninggal dunia. Boro-boro mendoakan, kamu berdoa sendiri sudah tidak bisa. Orang sudah meninggal kok. Mereka waktu datang ke kuburan itu khusyuk mereka waktu menjalin hubungan dengan si orang-orang soleh ini. Kenapa? Mereka bisa membayangkan wajahnya itu, wajah si orang-orang soleh itu waktu ke kuburan itu. Yang menjadi masalah untuk generasi setelah mereka yang tidak pernah ketemu dengan orang soleh. Dulu tidak ada foto, Pak, nggak ada video. Jadi anak cucu mereka itu sering bertanya pada kakek mereka, dulu seperti apa rupanya Su dan si Nasr dan yang 5 itu. Demi untuk anak cucunya itu nanti suatu saat bisa membayangkan, maka dibuatlah patung orang-orang soleh ini. Inilah awal dari kemusyrikan. Sehingga mereka tidak perlu lagi datang hanya ke kuburan, bisa juga patung itu ditaruh di rumahnya, disembah-sembah di situ. Karena mereka dari dulu yakin Ka'bah itu adalah rumah suci, rumah yang Allah bangun. Setiap patung-patung itu mereka bawa ke Ka'bah. Di zaman Nabi Nuh ada 5 itu kan, tadi yang dianggap soleh. Pada masa setelah itu ada lagi orang yang dianggap soleh lagi oleh kaum yang lain, meninggal, buat patungnya, yang lain buat patungnya, masing-masing membawa patung mereka itu ke Ka'bah. Sehingga ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, ada sekitar 360 patung di sekitar Ka'bah itu. Dari mana patung-patung ini? Dari orang-orang yang dulu dianggap soleh. Inilah awal kemusyrikan. Pertanyaan saya sekarang, masih adakah praktek seperti ini dilakukan oleh umat Islam di negeri ini? Jadi gimana tauhidnya, Pak? Sedangkan kata Rasulullah SAW,
Jangan harap seorang bisa masuk surga kalau membawa kemusyrikan sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim. Sebesar zarah. Zarah itu apa? Atom. Sesuatu yang saking kecilnya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, terpaksa harus dibantu oleh mikroskop. Sekecil itu kemusyrikan, jangan harap bisa masuk surga 1 detik pun.